Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dalam program Talk Show pada hari ini. Nah pemirsa, masih membahas mengenai Sinaker yang kita akan sosialisasikan kepada masyarakat luas pemirsa di rumah. Aplikasi layanan web untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai layanan informasi untuk mendapatkan tenaga kerja di Kota Banda Aceh. Nah pemirsa, untuk hari ini kita akan mengangkat topik yaitu Sinaker dan menyiapkan skill tenaga kerja. Nah, di sini sudah hadir Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Bapak Mairul Hazami SE MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja. Itu ada Bapak Abdul Manaf SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah berkenan ya. Kita akan bincang-bincang mengenai Sinaker ini Pak ya. Artinya di sini yang punya wewenang memang dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sendiri mengelola aplikasi Sinaker ini yang diperuntukkan untuk semua masyarakat yang mengakses informasi tenaga kerja khususnya di Kota Banda Aceh. Nah, sudah kita jelaskan sebenarnya apa itu Sinaker dan seperti apa Sinaker itu nanti akan memberikan layanan informasi apa saja dan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, kita akan bahas dan tuntaskan lebih lanjut bersama dua narasumber kita pada hari ini. Baik, saya bertanya dulu kepada Pak Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Pak Mairul di sini. Pak Mairul, kita sudah bicarakan sempat tadi beberapa bagaimana Sinaker ini, aplikasi ini juga yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun terutama juga pemuda milenial saat ini yang tidak jauh dari namanya gawai ataupun gadget dari handphonenya nih Pak ya, semua bisa diakses di handphonenya. Nah, mungkin kehadiran dari Sinaker ini sendiri sangat menjawab kebutuhan masyarakat milenial sekarang Pak ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni dan juga Pak Abdul Manaf ya, dan juga para pemirsa semuanya. Kami dari pemerintah Kota Banda Aceh, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, ya sudah berusaha untuk menghasilkan suatu produk layanan yang berbasis teknologi, di mana dengan kita buka semacam sistem informasi yang berbasis web dengan kita beri nama dengan Sinaker Banda Aceh Kota .go.id. Ini berbeda dengan Sisnaker. Kalau Sisnaker itu punya kementerian, tenaga kerja. Tapi kalau Banda Aceh ini namanya adalah sinaker.bandaachehkota.go.id. Dia berbasis web. Apa maksud dan tujuan kita buka layanan ini adalah dalam rangka bagaimana calon pekerja dan juga pekerja sendiri dia bisa mempergunakan webs ini untuk dia menginput tentang data dia, mencari data tentang perusahaan yang akan dibuka lowongan pekerjaan, dan juga menyampaikan ada persoalan-persoalan pekerja yang dia apakah dirumahkan atau di PHK, itu bisa dilaporkan melalui website Sinaker ini. Nah, jadi ini adalah dalam upaya kita membuat semacam informasi yang terpadu, yang antara, dan kita ini akan berusaha untuk kita kembangkan terus. Bisa di Dinas Tenaga Kerja ini ada kami satu bidang lagi namanya bidang industri. Bidang industri yang menangani adalah industri kecil menengah. Nah, dan tentu mereka perlu juga informasi-informasi tentang pemasaran, ya, tentang bentuk bagaimana untuk mendapatkan packing dan sebagainya. Dan ini kita akan coba kawinkan nanti dalam Sinaker ini. Tapi tahap awal ini adalah kita hanya memberikan semacam pelayanan untuk calon pekerja atau pekerja yang sudah mendapat pekerjaan untuk mempergunakan website ini. Demikian untuk sementara boleh ini. Baik. Nah, jadi di sini juga Pak Meru sudah menjelaskan seperti apa peruntukan dari aplikasi Sinaker ini yang bisa diakses oleh calon pekerja ataupun memang yang pekerja sendiri sudah punya pekerjaan ataupun juga yang sudah di PHK nih Pak ya. Memang begitu banyak alasan sebuah perusahaan melakukan PHK, apalagi juga di masa pandemi seperti ini. Nah, mungkin untuk mendapatkan
layanan informasi untuk mendapatkan lowongan pekerjaan lainnya bisa diakses dari Sinaker ini sendiri. Nah, coba saya beralih ke Pak Abdul Manaf ya. Pak Abdul ini selaku Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja. Iya. Nah, sebenarnya ini membidangi hal apa ini, Pak? Oh iya. Ya baik, terima kasih Leni. Dari segi namanya mungkin sudah ini ya, produktivitas dan penempatan tenaga kerja. Memang pada prinsipnya kalau dari sumber asal kata produktivitas, tentunya sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, produktif gitu kan. Nah, kemudian ada sedikit menjadi lebih banyak, seperti itulah kira-kira. Jadi produktivitas kaitan dengan tenaga kerja, dia lebih orientasinya kepada peningkatan skill pencari kerja. Tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Kepala Dinas, bahwasanya aplikasi Sinaker itu termasuklah kita pencari kerja atau bahasa kasarnya pengangguran gitu Leni kan. Nah, pengangguran itu kita data melalui aplikasi Sinaker. Di mana mereka bisa melalui website tersebut mereka bisa mengakses sendiri, mendaftar untuk mendapatkan namanya produk layanannya kartu tanda pencari kerja. Kalau zaman saya muda dulu namanya kartu kuning. Kartu kuning. Okay. Tapi sekarang udah nggak kuning lagi, putih juga kan. Kartu tanda pencari kerja. Nah, melalui situ kami di bagian produktivitas dan penempatan tenaga kerja ini mendapat informasi kira-kira berapa banyak pengangguran yang ada di Kota Banda Aceh yang mendaftar pencari kerja itu setelah mereka tamat SMA tidak kuliah atau tamat kuliah, mereka daftar di Dinas Tenaga Kerja. Sekarang kan sudah ada aplikasinya Pak ya, nggak perlu datang, mereka tinggal upload aja, fotokopi KTP-nya, kemudian pas foto, kemudian ijazah terakhir kan, input NIK, nomor kartu keluarga, supaya memang kita memang layanannya hanya khusus untuk warga Kota Banda Aceh, ya, untuk Kota Banda Aceh saja kan. Nah, karena nanti ada saatnya perusahaan-perusahaan itu apabila mereka ada lowongan kerja, mereka juga memberikan informasi melalui Dinas Tenaga Kerja. Nah, sebenarnya Sinaker ini target untuk jangka panjang kita memediasi atau mempertemukan, ya kan? Memediasi, salah satu aplikasi mediasi ya, antara pekerja dengan yang membutuhkan ada lowongan pekerjaan, ya. Kemudian ada pencari kerja. Mereka bisa lihat sendiri di situ. Nah, jadi itu juga pentingnya juga bagi setiap yang mencari pekerjaan ya, untuk mendaftarkan dirinya ya untuk mendapatkan kartu kuning ini. Dan ini juga menjadi data bagi pemerintah Kota Banda Aceh nih Pak ya, berapa jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh. Nanti juga akan dibukakan lowongan ataupun lapangan pekerjaan seluas-luasnya, juga memediasi antara si pencari kerja dengan perusahaannya. Ya, ini mungkin saya tambahkan sedikit kalau cerita data tadi kan. Nah, jadi tahun 2021 itu berdasarkan data dari BPS, pengangguran di Kota Banda Aceh itu ada 12.215 orang. 12.000 Pak ya, sekitar 12.215 orang. Atau kalau kita persentasekannya 8,54% ya kan. Nah, angka 8,54% ini angka pengangguran yang tinggi. Yang tinggi ya? Betul, karena secara nasional itu cuma 6%. Secara Aceh cuma 6, masih 6, lah, nggak sampai 7% kan. Nah, jadi angka pengangguran Kota Banda Aceh yang 8,54% itu tinggi tingkat penganggurannya. Nah, jadi mungkin ini salah satunya untuk mengatasi jumlah pengangguran yang tinggi di Kota Banda Aceh ini, Pak, dengan Sinaker ini. Bisa, karena memang selain setelah mereka terdaftar, kita juga ada paket-paket pelatihan kan, pelatihan yang memang paketnya masih sedikit, anggarannya terbatas. Nah, mungkin ini tahun akhir tahun Pak ya, mungkin tahun depan ya 2021 kita cuma melatih kemarin 132 orang. Dibandingkan dengan 12.215 tadi kan masih nggak sampai 1% gitu kan. Jadi angka yang sangat sedikit. Tapi paling tidak pelatihan ini juga salah satu cara ya untuk mereka yang dari 132.000 tadi, ini kan 132 orang, ini kan masih akhir tahun. Kami sudah monitoring di mana mereka sekarang yang udah kita latih bulan 2, bulan 3 tahun lalu sampai terakhir yang kita latih bulan 11 ya. Itu sudah ada 70 orang yang bekerja. Jadi kan 70 orang sudah bekerja dari mereka ikut pelatihan 132. Jadi kan persentasenya masih 50% lebih lah ya. Nah, tapi paling tidak mungkin angka ini juga mengurangi tingkat pengangguran yang 12.215 tadi ya. Ya, selain yang tadi yang dari perusahaan,
perusahaan kan punya lowongan mereka akan publish juga di Sinaker. Ya kawan-kawan yang sudah terdaftar juga bisa lihat lowongan yang ditampilkan di situ. Pak Maero, artinya di sini juga masih tinggi nih Pak ya. Jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh tadi ada sekitar 12.215 orang ataupun sekitar 8,54%, dan ini angka yang cukup tinggi. Nah mungkin ini wewenang dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh juga mungkin salah satunya untuk mengurangi ataupun menurunkan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh juga ini Pak. Baik, ini memang kalau kita bicara masalah angka ini memang kan sudah dirilis oleh BPS dan itu memang suatu lembaga yang berkompeten. Namun kita kalau Banda Aceh ini mau kita lihat secara kedaerahan, ini kan Banda Aceh ini ibu kota provinsi. Benar. Nah, di sini lembaga pendidikan banyak. Jadi ada Universitas Shah Kuala, USK namanya, ada UIN, ada Serambi Mekah, ada kemudian Muhammadiyah, Iskandar Muda. Dan mereka itu adalah termasuk dalam data BPS yang sudah menjadi warga di Banda Aceh. Dan mereka kalau di data tentu belum bekerja, belum bekerja, walaupun tugas mereka adalah sebagai mahasiswa. Mungkin salah satu penyumbangnya Pak ya, penyumbang gitu, angka yang besar ini ya. Jadi itu tidak masih wajar kalau dalam masalah sebagai ibu kota, kan. Memang tugas kita sebagai pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, tugas inilah bagaimana memfasilitasi mereka. Dengan Sinaker ini mereka mau mendaftar, mau memasukkan data dia, data termasuk apakah sarjana apa ataupun pendidikan terakhirnya apa, kemudian dengan nomor induk kependudukannya. Dan kita nanti seperti yang dibilang sama Pak Abdul Manaf, itu kan kita menjadi mediasi dengan perusahaan. Dan ini terus kita lakukan, termasuk dengan Sinaker ini kita punya harapan, kalaupun tidak sampai menghabiskan sampai di bawah 50% tapi karena kan tahun depan nanti masuk lagi, datang lagi pendatang untuk sekolah yang tempat ini, karena ini kan kota pendidikan, kota pendidikan. Dan kalau kami wawancara lah Dewan Pakar di sesama mereka, kita duduk tanya-tanyakan, ada lagi semacam karakter tabiat orang kita itu, kalau ditanya sama BPS, dia kalau belum sebagai PNS akan belum bekerja. Ini yang menaikkan angka ini ya. Sementara mungkin kalau di saudara-saudara kita di kabupaten kota lain, di daerah-daerah lain seperti misalnya di Aceh Tengah ataupun semua, mereka kan orang berkebun misalnya. Jadi kalau datang orang statistik itu datang, dia memang baru pulang dari kebun, walaupun dia belum bekerja, sudah kerja, dia membantu keluarganya, ini. Tapi ini kita bukan ini ya, kita menampil, tapi harus secara keilmuan kita lihat di Banda Aceh memang untuk calon pekerja sangat banyak, dan tugas kita dari pemerintah untuk memfasilitasi itu. Dan ini telah terbukti dengan angka dari tahun 2020 kita 9 lebih, 954, kemudian tahun 2021 ini sudah menjadi 8,5. Jadi kan ada penurunan, dan insya Allah ini akan terus menurun ini angkanya. Dan ini kan apalagi kalau kita mau cari persoalan-persoalan dengan COVID lagi, kan banyak faktor penginapan yang karena di sini di Banda Aceh kita tidak ada pabrik, tidak ada pengolahan industri yang besar. Kita di sini lebih mengandalkan kepada jasa dan perdagangan, jasa dan perdagangan. Jadi perhotelan ataupun dalam lain-lain dalam perusahaan itu, sementara kadang-kadang orang pencari kerja kita di sini agak memilih-milih pekerjaan, pekerjaan ya. Karakteristik orang Aceh juga mungkin. Karakter kita karena orang Aceh nih. Jadi sehingga
banyak lowongan-lowongan pekerjaan kita di sini diambil alih, diambil oleh pendatang-pendatang. Mohon maaf, misalnya saudara-saudara kita dari Kepulauan Jawa itu banyak yang seperti Gojek, Grab itu. Ya, mereka malahan mengatakan kenapa suka ke sini. Di sini kurang macet, mudah sekali. Mungkin mereka juga melihat lapangan pekerjaan di Aceh masih banyak nih Pak ya, masih banyak yang kosong. Ya, jadi mungkin karena terlalu memilih-milih nih. Jadi kita ini termasuk tugas dari bidang Penta ini, bagaimana soft skill-nya kita buat calon pola berpikir ya. Bagaimana bekerja dulu, jangan mencari apa yang harus sesuai dengan keinginan dia. Demikian tuh. Nah, memang ternyata ada berbagai faktor juga ini ya untuk penyumbang angka pengangguran di Kota Banda Aceh mengapa masih tinggi ya. Nah, tapi ini tidak masalah, memang mobilitas pendudukan di Kota Banda Aceh memang dari mahasiswa sebagai kota pendidikan yang berkuliah di sini cukup banyak, artinya ini juga menjadi angka penyumbang pengangguran. Tapi ini bisa diatasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan melihat dari tahun-tahun sebelumnya juga ini terus menurun dan menurun dari tingkat penganggurannya, pemirsa. Dan kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam program Talk Show. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show hari ini. Kita mengangkat topik Sinaker dan menyiapkan skill tenaga kerja. Memang untuk bekerja membutuhkan skill ya, untuk disesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Nah, di sini dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh juga melakukan beberapa pelatihan ya. Tapi sebelum saya tanya pelatihan apa saja yang sudah dilakukan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, tapi ini terkait dengan Sinaker ini sendiri. Sebenarnya apa sih Pak perlunya Sinaker ini sehingga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari aplikasi Sinaker ini sendiri? Silakan Pak, mana? Oh ya, baik. Seperti Leni sampaikan di Mukadimah tadi, ini kan zaman IT ya. Benar. Ya, jadi memang segala sesuatunya harus berorientasi kepada sistem. Kalau saat ini kita tidak mengikuti perkembangan itu, kita akan ditinggal dan akan tertinggal jauh tentunya. Kan. Orang beli-beli aja sekarang nggak perlu kemana-mana lagi, langsung sampai di rumah. Benar. Ya, jadi tujuan utama dan penyebab utama kita ciptakan aplikasi Sinaker itu sebenarnya untuk memudahkan warga Kota Banda Aceh untuk mengakses semua informasi. Misalkan mereka butuh tentang undang-undang ketenagakerjaan, semua udah ada di situ. Aturan-aturan UMK, UMP gitu kan, semua sudah terpublis di situ dan mereka bisa akses sendiri. Kemudian informasi lowongan pekerjaan, pelayanan ada di Sinaker. Dan seperti Pak Kadis sampaikan tadi di awal, perburuhan itu kan penuh dengan konflik lah kan, ada yang harus pengaduan, mereka bisa menggunakan aplikasi. Dan juga bisa mengadu di aplikasi Sinaker ini. Bisa menyampaikan pengaduan tentang kendala-kendala dalam pekerjaan ya. Dan tentunya nanti kan ada tim dari Disnaker bidang hubungan industrial yang akan memfollow up pengaduan-pengaduan tersebut dengan memediasi, mempertemukan antara pengusaha dan pekerjanya. Jadi kalau kita ingin mengakses laman Sinaker ini di sinaker.bandaacehkota.go.id. Ya, memang masih berbasis web, belum Android. Insya Allah segeralah kita update ya. Ada aplikasinya nih ya, bahasa Android. Nah, walaupun masih ini sebagai bentuk juga perkenalan kepada masyarakat aplikasi Sinaker ini sendiri. Nah, mungkin proses kerjanya ini sendiri seperti apa? Tadi Bapak katakan kalau misalnya pengaduan itu akan di follow up langsung. Ya. Di setiap bidang ada adminnya. Ya, jadi di bidang hubungan industrial ada adminnya, di bidang perindustrian ada adminnya, di bidang kami produktivitas tenaga kerja juga ada adminnya. Jadi yang meng-approve atau memproses itu admin. Misal pada pendaftaran AK1 tadi ya, kartu tanda pencari kerja, itu si pencari kerja dari rumah mereka tidak bisa print. Jadi mereka hanya mengakses, kemudian oleh admin di bidang kami meng-approve, mereka tinggal datang ke kantor untuk ambil yang sudah kita print. Mengambilnya tetap ke kantor, tapi mengisi data pribadi cukup di rumah saja. Dari rumah saja, itu contoh praktek pelaksanaannya. Itu juga lebih memudahkan sebenarnya, tanpa harus mengantri nantinya di Dinas Tenaga Kerjaan sendiri nih Pak ya. Nah, selain layanan seperti tadi, mungkin info layanan apa saja yang lain yang bisa diakses di Sinaker ini? Memang masih sifatnya informasi ya, informasi pengaduan, kemudian kartu AK1 tadi lowongan kerja dan penginputan,
pelatihan juga mereka bisa lihat informasinya di Kalau situ. mengenai surat rekomendasi BPJS Pak, nah ini seperti ini juga bisa dilayani di situ. Bisa rekomendasi BPJS bisa Pak ya. Itu ya mungkin lebih teknis di bidang hubungan industrial ya. Baik. Nah tadi memang seperti Pak Mairul katakan bahwa kita di Banda Aceh banyak di bidang jasa ya pada industri ya. Memang industri Banda Aceh hampir tidak ada ataupun memang sedikit sekali. Nah ini di bidang jasa sendiri mungkin untuk meluaskan akses tenaga kerjaan di bidang jasa ini dan juga bagaimana juga butuh skill ini Pak ya dan jasa bagaimana memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah mungkin juga ternyata masyarakat kita Banda Aceh ini kurang minat di bidang jasa nih. Itu seperti apa ini? Silakan Pak Mairul dulu mungkin. Iya baik, ini memang kan kita bicara masalah Sinaker. Iya. Sinaker ini memang tugas dari kita pemerintah kan melindungi dan juga bagaimana memberdayakan pekerja. Pekerja ini kan boleh dikatakan adalah kelompok marginal, orang yang istilahnya sering terjadi yang didalami oleh yang namanya tanda petik perusahaan. Nah, jadi maka melalui Sinaker ini mereka bisa menyampaikan informasi di situ dan juga ingin mendapatkan mungkin informasi-informasi yang tersekat tentang apa hak-hak dia. Nah, dia mungkin tidak tahu apa hak-hak dia kan. Dan kalau misalnya ada yang mereka sudah istilahnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan, dia tidak tahu bagaimana ke arah mana dia mau melakukan semacam tuntutan. Baik, ataupun pengaduan terlebih dulu boleh nih Pak ya? Pengaduan terlebih dahulu mungkin. Iya masih, jadi kita kan makanya kan kalau di Disnaker itu ada bidang Pak Manaf ini bidang Penta, istilahnya produksivitas dan pendapatan kerja. Kita ada bidang hubungan industrial. Kita ada mediator. Mediator yang bagaimana menyelesaikan konflik ya kalau istilah bahasa Pak Manaf tadi antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja. Si pekerja. Nah, si pekerja. Kadang-kadang kan kalau si pekerja itu 2 orang atau 1 orang, dia mungkin tingkat pendidikannya agak rendah. Nah, dia mau kemana dia mau maju? Untuk mengadukan hak-haknya ya Pak ya. Jadi tugas kita dari pemerintah ini maka menyiapkan itu. Mungkin dia tahap awal bisa memasukkan data dia ke informasi situ di Sinaker itu. Nah, dan kita nanti kan seperti yang sampaikan tadi kan ada admin akan ini. Nah, dia kadang-kadang mohon maaf antara pekerja dengan perusahaan tidak ada istilahnya kalau bahasa kami ini PB. Jadi perjanjian bersama. Nah, dia belum ada PB. Sehingga tidak tahu mana yang harus dijaga dan itu ini. Nah, jadi ini harus kita tuntun, kita arahkan seperti itu. Nah, jadi Sinaker ini sangat besar manfaat bagi para pekerja dan juga calon pekerja. Nah untuk mengetahui hak-hak pekerja ini lebih jauh ya ataupun ingin mengadu dan tidak tahu kemana ya untuk melaporkan apabila terjadi sesuatu yang tidak yang mungkin yang dalam bekerja itu bisa langsung ke Sinaker ini dan juga ini akan ditangani langsung oleh Disnaker Kota Banda Aceh ya. Nah tadi masih membahas mengenai bagian ataupun bidang produktivitas dan penempatan tenaga kerja Pak ya. Nah Pak Abdul Manaf ini juga melihat bahwa masih butuh skill ya para pekerja, para pencari kerja di Kota Banda Aceh juga. Dan bagaimana mungkin sudah pelaksanaan pelatihan yang sudah diberikan mungkin sejauh ini Pak? Baik, kita punya BLK. Nah, jadi BLK yang di Kampung Lamjabat, itu namanya BLK Kota Banda Aceh. Nah, di situ kita sudah punya beberapa kejuruan yang terakreditasi. Misalkan kejuruan menjahit, ya kan? Ini minatnya ibu-ibu rumah tangga. Atau remaja putri biasanya sangat minat kalau ada lowongan pelatihan menjahit, perlunya 32 orang yang daftarnya bisa sampai 500. Ya? 500 orang. Kemudian ada pengelasan, pelatihan pengelasan itu juga sudah terakreditasi. Kemudian mekanik sepeda motor itu masih dalam proses akreditasi. Ada pelatihan, ini satu lagi yang diminat ibu-ibu, membuat dan menghias kue. Ini tren terbaru ini Pak ya. Pengolahan ikan, bisa buat nugget, buat apalah ya, yang semua bahan makanan berbahan baku ikan. Kita siap lakukan pelatihannya, bordiran juga ada. Yang terakhir sekarang kita masih coba tindak lanjutin AutoCAD. AutoCAD kita udah punya instruktur PNS-nya AutoCAD. Cuman kelemahan kami di Kota Banda Aceh
BLK Kota Banda Aceh belum memiliki lab komputer yang standar minimal Pentium Core i5 ya. Nah itu kita belum punya, barangkali kita coba usulkan pengadaannya di tahun-tahun berikutnya. Nah tapi karena instruktur kita sudah punya dan keterampilan ini ternyata sangat dibutuhkan. Kontraktor-kontraktor di Banda Aceh itu kekurangan orang-orang desain tata bangunan gitu kan. Nah kurang konsultan-konsultannya kekurangan dan kita mulai latih itu. Cuman harus mempersyaratkan calon peserta pelatihannya punya laptop sendiri. Oke, benar ya. Punya laptop sendiri. Punya laptop sendiri ya. Jadi itu beberapa pelatihan yang sudah kita biasanya laksanakan. pelatihan yang dilakukan itu berapa lama, Pak? Karena orientasinya kita pelatihan berbasis kompetensi. Paling sedikit itu 160 jam. 160 jam sekitar 20 hari. 20 hari pelatihan. Nah, setelah mereka selesai mengikuti pelatihan itu nanti ada diberikan bentuk sertifikat bahwa mereka sudah memiliki skill dalam bidang tersebut. Itu ada? Ada, jadi sertifikatnya ada 2. Yang pertama sertifikat dari BLK, nah, memang tanda tangan kepala UPTD BLK-nya. Itu artinya mereka sudah selesai melakukan pelatihan. Kemudian ada sertifikat satu lagi, sertifikat kompetensi. Nah, jadi yang sudah lulus itu nanti akan kita uji kompetensinya. Uji kompetensi biasanya oleh LSP ya, Lembaga Sertifikatif Profesi. Kalau di Banda Aceh kita kerjasamanya dengan BLK Kementerian yang di Kecil Komplek. Jadi nanti datang asesor dari mereka, mereka uji anak-anak yang udah kita latih itu kompeten atau tidak. Nah, hasil evaluasi kami selama ini memang masih 50-50. Misalkan ada 16 orang, masih 50 nih, Pak. kompetennya masih 8 orang. Para pesertanya hanya setengah hati mengikuti pelatihan? Tidak semua program pelatihan ya, ada program pelatihan yang memang 100%, ada rata-rata seperti itu. Karena begini, ini maaf kita bilang kan, pengangguran itu kadang-kadang penyebabnya juga di personalnya. Motivasi diri. Motivasi diri. Dia sudah kuliah tidak, kadang-kadang bukan dari orang tidak mampu, tapi tidak mau kuliah kan. Nah, kemudian mau bekerja tidak punya keterampilan. Diberikan kesempatan pelatihan datang telat-telat, misalkan seperti itu kan. Itu hal-hal seperti itu ya barangkali kami tetap motivasi seperti Pak Kadi sampaikan soft skill ya. Soft skill kita bina, tiap datang apel pagi dulu. Berikan soft skill dulu baru skillnya yang akan dilatih ini, Pak. Kita bina kedisiplinan karena kan barangkali kita contoh lah tentara, polisi, mereka kan sangat disiplin ya. Kalau jam 7 seperti itu. Nah, kita nggak jam 7, jam 8, masih telat. Paksalah harus kutip-kutip sampah dulu kan. Ada sanksi juga ini, Pak ya. Sanksi pembinaan seperti itu. Tapi nggak jera-jera juga. Besok kayaknya menikmati juga, Pak. Tapi sudah upaya yang lebih ini ya, Pak, upaya lebih. Jadi yang seperti itulah yang akhirnya waktu uji nggak kompeten mereka. Memang setengah hati seperti Leni sampaikan tadi kan. Nah, tadi seperti Pak Manaf katakan bahwa sudah 70 yang bekerja dari tahun 2021. Dari 100, ya, 132 orang. Pelatihan kemarin ya. Yang sudah dilatih kemarin. 70-annya itu sudah bekerja. Artinya di sini juga sudah ada feedback bagi mereka ya. Artinya mereka juga sudah dapat skill dan mereka sudah ditampung memiliki pekerjaan di berbagai perusahaan-perusahaan. Jadi begini Leni, nggak perusahaan juga ya kan. Misal pelatihan menjahit. Motivasi yang kita berikan, mereka itu harus usaha mandiri. Ya, kemudian pelatihan menghias kue tadi, usaha mandiri juga. Membuka lapangan kerja sendiri. Iya, mereka harus berusaha dengan keterampilan itu, misalkan satu menjahit, contoh yang paling gampang ya kan. Setelah mereka selesai menjahit, mereka harus jahit baju untuk diri sendiri pakai, jahit untuk anak-anaknya pakai. Kan tetangga yang nanya, jahit di mana? Jahit sendiri. Mulai terima order ya, mulai terima order. Kami motivasinya nggak usah ngambil harga mahal-mahal dulu, harga promosi dulu gitu kan. 60% mereka usaha mandiri setelah itu. Hanya 10% yang memang bekerja di konveksi ya, bekerja di tempat-tempat tailor ya. Pokoknya konveksi nggak ada juga di Banda Aceh, tailor lah. Konveksi masih skala besar nih, Pak ya. Iya, nggak ada juga di Banda. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan ada industri-industri seperti itu, Pak, di Kota Banda Aceh. Tapi juga menampung wali Kota Banda Aceh punya skill ini ya. Mungkin ke depan itu harus dipikirkan juga oleh pemerintah Kota Banda Aceh ini ya. Bagaimana Banda Aceh juga punya industri ya, bisa menampung banyak lapangan pekerjaan ya. Dan tentunya untuk mewujudkan bagaimana Kota Banda Aceh ini semuanya sejahtera ke depannya ini. Nah, saya coba beralih ke Pak Mairul lagi nih ya, Pak Mairul, bahwa sudah ada Sinaker ini, kemudian Sinaker ini juga sudah bisa memberikan layanan informasi, berbagai informasi mengenai tenaga kerjaan, hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban ya, dan juga
mengenai misalnya kartu pencari kerja, rekomendasi lembaga pelatihan kerja, tadi ada dari Pak, kemudian ada surat rekomendasi PJS, outsourcing dan sebagainya. Nah sejauh ini pemanfaatannya seperti apa Pak ini? Ada nggak datanya ini Pak mungkin? Ini memang untuk tahap awal ini kan baru kita luncurkan ya. Jadi ini masih terlalu dini kalau kita hitung. Tapi jumlah dari para pekerja, karena kita ada kerjasama lagi dengan namanya Serikat Pekerja. Serikat Pekerja. Serikat Pekerja ini kan kita harus sosialisasikan. Dan ini juga talk show ini tentu bahagian daripada sosialisasi kepada para pekerja dan calon pekerja. Bagaimana mempergunakan website ini untuk kemudahan mereka dalam baik mencari kerja ataupun menyelesaikan selisih pekerjaan dengan pengusaha ataupun dengan perusahaan. Jadi kita di Snaker ini ada namanya tripartit. Tripartit itu adalah suatu komunitas tempat duduk atau suatu lembaga kerjasama antara pemerintah, kemudian pengusaha dan pekerja. Pekerja ini diwakili dengan serikat pekerja. Nah, kita selalu duduk itu secara rutin, mensosialisasikan dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ketenaga kerjaan. Dan inilah bahagian kenapa lahirnya Snaker ini, dikarenakan kalau ada terjadi perselisihan 1, 2 mungkin tidak banyak, kemudian dia tidak punya keberanian datang ke kantor. Kadang-kadang ada pernah dia duduk dulu di luar ini, nggak berani masuk kantor. Kan karena orang yang namanya pada umumnya kalau pekerja-pekerja agak rendahan itu dia kan agak kurang ini, mau bicara pun mungkin nggak berani. Nah, makanya ini perlu melalui Snaker. Dia hanya kalau di Snaker buka itu tinggal menginput dia. Kita ada admin nanti yang akan merespon, ya kan? Jadi dan ini termasuk dengan serikat pekerja kita sampaikan seperti itu, termasuk masalah UMK misalnya, kan upah minimum kota, ya kan. Jadi ini kita sosialisasi terus, jangan pengusaha atau perusahaan terus mungkin menzalimi dalam tanda petik ya kepada pekerja-pekerja ini. Dan Dinas Tenaga Kerja hadir adalah untuk melindungi ini. Kan tidak ada dinas pengusaha, yang ada Dinas Tenaga Kerja. Dia orang yang marginal ini yang tugas pemerintah untuk melindungi. Dan inilah makanya kenapa lahir Snaker ini. Baik, dari tripartit tadi ya, dari pemerintah sendiri, kemudian dari pihak perusahaan dan juga mewakili tenaga kerja, itu ada serikat pekerja ya yang mewadahi hal ini apabila terjadinya perselisihan pekerjaan dan yang lainnya. Mungkin ini juga menjadi tugas pemerintah Kota Banda Aceh hadir melalui Snaker ini juga. Layanan yang bisa diakses di zaman digital ini lebih mudah dan lebih cepat. Ya, kita akan lanjutkan lagi pemirsa di rumah usai pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Talk Show. Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam program Talk Show. Kita lanjutkan bincang-bincang kita ini memang sambil santai nih Pak ya. Pada pagi hari ini tentu juga memberikan informasi kepada masyarakat terutama Kota Banda Aceh dalam pelayanan informasi melalui tenaga kerjaan ya. Nah, memang sih kalau kita ngomong masalah pengangguran itu memang ujung-ujungnya yang disalahkan ini bagaimana nih Dinas Tenaga Kerja ini Pak ya. Nah, sebenarnya ini juga paradigma yang harus kita ubah ini ya. Itu bagaimana nih Pak Abdul Manaf? Iya. Ya memang seperti itu di lapangan ya. Kawan-kawan sering menyebutkan di Snaker kalau secara seharusnya memang pengangguran itu tanggung jawab bersama ya. Semua unsur terlibat situ, ada pemerintah, ada swasta. Pengangguran itu akan berkurang apabila ekonomi kita positif, pertumbuhan ekonomi tinggi lah, 5% saja sudah bagus. Nah, tapi kalau apabila artinya dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, perputaran roda perekonomian itu banyak dan situ akan muncul peluang kerja dan pengangguran ini akan terserap. Tapi kalau apabila memang kemajuan perekonomian seperti masa pandemi tahun 2020 kan secara nasional juga kan perekonomiannya tingkat pertumbuhan perekonomian berkurang ya. Otomatis terjadi tingkat pengangguran yang cukup banyak kan. Nah, selain itu juga unsur faktor real ya.
Misalkan seperti Dinas PU, ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan yang memang berkembang, itu kan otomatis di situ terserap tenaga kerja. Jangan dipikir kalau kerja itu seperti Pak Garis bilang PNS gitu kan, tukang bangunan itu juga mereka bekerja. Malah selama ini banyak kita datangkan dari luar kan, karena barangkali tukang bangunan kita lebih suka bekerja di proyek-proyek rumah pribadi daripada proyek-proyek pemerintahan seperti itu kan. Oke, nah Pak Mairo ini menanggapi juga bahwa mewujudkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya juga di Kota Banda Aceh, ataupun juga bagaimana kita adanya perusahaan-perusahaan yang baru yang berada di Kota Banda Aceh, kelai perusahaan-perusahaan baru dan dari luar. Mungkin juga ada upaya apa ini Pak dari Disnaker sendiri? Ya, memang pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Disnaker kan kita mengantisipasi namanya ya, bagaimana perusahaan-perusahaan ataupun industri kecil lah yang ada di Banda Aceh ataupun lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di wilayah Banda Aceh ini bisa menampung adalah para pekerja dari Banda Aceh sendiri. Dan ini tentu tidak bisa kita paksakan pengusaha dan perusahaan bila mereka tentu mengharapkan orang yang sudah jadi. Ya, sudah jadi. Dia tidak akan mau menerima pekerja yang tidak punya skill yang bagus. Nah, tidak ada keterampilan yang bisa diandalkan. Kalau sudah sama, baru kita bisa menghimbau untuk dia memakai punya Banda Aceh. Nah, dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini, dalam antisipasi itu, makanya kita seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Manaf, ada beberapa kejuruan pelatihan ya yang itu kita harus buka lagi dalam bentuk-bentuk yang kekinian, yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, lebih kadang-kadang kalau anak milenial bahasa kita tadi itu kan dia lebih suka pada IT. Benar. Nah, pada hal-hal yang mungkin tidak mengeluarkan keringat yang banyak. Nah, tidak harus seperti itu tidak harus mengkotor pakaian. Kadang-kadang kan kalau perbengkelan mungkin banyak yang anak-anak itu nggak mau dia. Ya, kan? Nah, kita dari pemerintah ini membuat pelatihan pemerintahan yang seperti itu. Nah, jadi tadi makanya di Banda Aceh dengan lahirnya tadi SDC ya. SDC itu Skill Development Center itu jadi kan ada pengusaha yang duduk di situ. Nah, kemudian ada pihak akademik yang duduk di situ. Mereka akan menginformasikan apa permintaan dari pengusaha. Kami memerlukan seorang tenaga IT yang mau mendesain ini. Nah, maka dari pihak kami akan, kalau seandainya di BLK kita tidak ada instruktur atau tidak ada fasilitas untuk membuat pelatihan seperti itu, kami akan bekerja sama dengan BLK di Pulau Jawa misalnya atau di daerah lain yang sehingga mereka itu bisa nanti dipergunakan. Dan ini adalah upaya-upaya yang kita akan terus seperti itu. Pokoknya harus punya skill nih. Harus punya skill. Anak-anak muda sekarang harus punya skill ya, harus dilatih sesuai dengan skill yang mereka mau dan juga sesuai dengan permintaan zaman sekarang ini, zaman milenial ya ini. Artinya apa? Harus punya skill, harus bekerja, harus menampung banyak pekerjaan, kami juga memenuhi permintaan-permintaan dari perusahaan-perusahaan ini sendiri. Nah, pemirsa, kita sudah waktu kita juga untuk bincang-bincang mengenai Disnaker ini sendiri dan seperti apa penyiapan skill tenaga kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Sudah banyak yang kita bahas ya. Tapi saya juga minta nih di akhir bagaimana mungkin pesan juga nih, pesan kepada para pencari kerja ataupun pesan kepada pihak perusahaan juga ini ya sebagai yang menampung tenaga kerja. Silakan mungkin dari Pak Mairo terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Memang harapan dari kami ya dalam rangka bagaimana mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Banda Aceh ini memang bukan hanya tanggung jawab daripada Dinas Tenaga Kerja saja. Semua kita punya kontribusi ya, punya yang bisa mempengaruhi untuk mengurangi tingkat pengangguran itu. Kalau lagi dari lembaga pendidikan misalnya, itu bagaimana menciptakan sarjana-sarjana yang punya keterampilan, yang siap pakai. Bukan hanya sarjana hanya teori, tapi begitu sudah suruh duduk di dalam tidak siap. Nah, jadi itu harus ada orientasi kepada lapangan pekerjaan. Dan dia harus ditanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa atau para pendidik-pendidik itu ada bagaimana aku mau ciptakan apa, bukan mau jadi apa. Kalau misalnya mau jadi insinyur, mungkin nanti lapangan insinyur nggak ada lagi. Tapi dia harus menciptakan apa, dia bisa ciptakan sendiri. Artinya dalam kata tadi mandiri.
Nah, ini harus berbeda dan itu akan sangat berpengaruh. Nah, tapi kalau selama ini dia dengan membawa ijazahnya itu dia mencari di mana dan itu akan membebani lagi persoalannya. Nah, kemudian kepada calon pekerja, misalnya para ini, ya pergunakanlah Sinaker ini. Ambil informasi, masukkan data Anda. Tentu ini akan lebih memudahkan, akan mempercepat kalau ada lowongan-lowongan pekerjaan. Dan semua juga kita bagaimana membantu dalam hal masalah ini. Termasuk yang disampaikan tadi, perekonomian yang bagus, kemudian tingkat iklim ekonomi yang baik, maka insya Allah maka pengangguran ini akan bisa kita kurangi secara perlahan. Baik. Terima kasih Pak Mairul Hazami SMSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, dan juga Bapak Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Pak Abdul Manaf SE. Sudah banyak kita bahas pelatihan-pelatihan tadi Pak ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti akan dibuka semakin kondusifnya Kota Banda Aceh. Pelatihan juga nanti semakin banyak, skill yang diberikan juga lebih bervariatif sesuai memang kebutuhan saat ini seperti apa, terutama juga di bidang teknologi. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan bisa menjadi suatu motivasi juga untuk para pemirsa di rumah. Dan akhir kata, saya Fani mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.